Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silahkan duduk. Mas ini kayaknya kecapean banget ya. Monggo sampean minum dulu. Terima kasih. Sebelumnya Mas ini mendapatkan masalah apa ya? Kok terlihat seperti gelisah gitu? Iya, saya hanya tiba-tiba saja teringat dengan masa lalu. Sebelumnya nama sampean siapa? Terus tempat tinggalnya di mana? Saya perkenalkan diri ya. Ya, Oke. monggo. Nama saya Alif dari Mojokerto. Saya juga seorang mahasiswa dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Terus Anda sekarang semester berapa? Saya baru semester 1, baru mendaftar melalui jalur beasiswa. Syukur. Setidaknya itu meringankan keluarga saya, Iya, betul. meringankan perekonomian keluarga saya. Iya. Terus saya perkenalkan diri saya ya. Saya Muhammad Ali Yahya. Bisa dipanggil Yahya, bisa Ali. Saya kuliah sama kayak panjenengan di UIN Sunan Ampel juga. Semester berapa, Mas? Saya semester 5 prodi hukum keluarga Islam, syariah dan hukum, Fakultas Syariah Hukum. Itu apakah materinya itu tentang hukum atau membicarakan persoalan keluarga, atau secara universal tentang keluarga saja? Oh tidak, di dalam hukum keluarga Islam itu banyak yang dipelajari Mas, seperti faraid, terus ilmu nujum kayak perbintangan itu ada. Ilmu falak itu. Ya, ilmu falak, disebut ilmu falak. Bahasa Indonesia itu di semester 1. Bahasa Inggris banyak lah Mas. Terus sekarang masuk ke sesi konseling ya. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan tentang diri saya? Kalau jujur saja, saya itu sebenarnya sedang mengalami masalah pada kondisi psikologi saya. Saya sangat khawatir. Kenapa Mas? Ya, sering kali saya teringat itu masa lalu saya. Ya, terngiang-ngiang gitu loh. Kayak menghantui pikiran saya setiap saat ya. Jadi saya tidak bisa fokus belajar, tidak bisa fokus membaca. Akhirnya ya saya tidak bisa berkembang. Ya, lantas apa itu penyebabnya? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, trauma masa lalu saja. Kalau saya minta cerita dulu, itu saya pernah mengalami bahkan sejak saya masih di taman kanak-kanak. Ya. Ini nyata ya, jadi nyata ya. Ya. Saya ketika masa kanak-kanak itu, saya setiap kali saya berangkat sekolah itu ibu saya selalu meninggalkan saya. Jadi tidak seperti anak lain yang masih ditunggu sama ibunya. Saya waktu itu ditinggal oleh ibu saya. Jadi ya gimana ya, kayak merasa saya itu berbeda dengan teman-teman saya. Ya, itu faktor seperti apa? Karena kurang kasih sayang orang tua, apa
ada alasan lainnya kok tidak sama seperti yang lainnya kok? Untuk yang itu ya, untuk Ya. yang itu. Nah, yang itu saya dulunya emang anggap kayaknya kurang kasih sayang, tapi saya sekarang sadar itu untuk melatih kemandirian saya, dan saya sadar tidak apa-apa. Saya tidak memfokuskan pada itu, tapi waktu itu ya saya itu karena saya tidak pernah sama ibu saya itu dikenalkan sama teman-teman saya seperti dilepas begitu saja, mandiri begitu saja, padahal usia saya masih terbilang masih sangat belia, masih sangat balita. Usia saya waktu itu baru 4 tahun. 4 tahunan ya. Itu saya sudah merasa kesepian, perasaan yang ya merasa sepi itu aja. Nggak ada Karena- teman. Ya itu contohnya belum. Saya karena tidak kenal dengan teman-teman saya, tidak dikenalkan sama ibu saya waktu itu, akhirnya saya apa-apa itu sendiri. Saya tidak mengenal siapapun. Akhirnya ketika pas jam istirahat atau pas jam free, bahkan jam kelas, bahkan jam pelajaran pun, saya jarang sekali berinteraksi dengan teman-teman saya. Saya merasa sangat kesepian, saya merasa sendiri. Akhirnya ya mau bagaimana lagi, itu sudah masa lalu. Tapi ya tidak apa-apalah. Namanya juga ya itu sebab orang tua saya tidak mendam pada orang tua saya, cuma saya merasa tindakan orang tua saya itu kurang benar itu aja. Lalu lanjut naik ke kelas 1. Waktu itu saya sekolah di MI ya, bukan SD, Iya. jadi lebih banyak pelajaran agamanya. Itu pada kelas 1 awal-awal ya, itu pas pertama kali, hari pertama masuk sekolah, itu pertama kalinya juga saya diantar oleh ayah saya. Waktu itu ayah saya sangat berbeda dengan ibu saya. Bedanya ayah saya meskipun saya kelas 1 itu pada awal masuk sekolah, ayah saya masih menunggu sampai saya pulang, menunggu dengan sabar, berbeda sangat dengan ibu saya. Jadi dari situ ayah saya juga memperkenalkan dengan teman-teman saya, teman-teman baru saya, akhirnya saya kenal, akhirnya saya mau bercanda dengan mereka ya, seperti anak-anak pada umumnya. Oh, berarti kesimpulannya sampean ini dari kecil itu kurang kasih sayang dari sosok ibu. Ya, tapi masih belum, cerita saya masih panjang, Oh, silakan. banyak sekali loh. Pagi saya MTS, saya MA itu ada lagi, malah puncak masalah saya itu ada di kelas 3 MTS, nanti saya lanjutkan. Ya pada kelas 1 ini semua berjalan dengan baik-baik saja. Kelas 2 juga berjalan dengan baik-baik saja. Saya akrab sekali dengan teman-teman saya tidak mengalami masalah psikologis apapun. Lalu pada waktu kelas 5 itu dimana saya pertama kali merasakan yang namanya pembulian. Ya mungkin zaman sekarang pembulian Udah wajar biasa lah. udah wajar, udah dianggap guyon, apalagi guyonnya anak zaman sekarang, Iya. tahu lah kayak gitu ya. Tapi dulu saya itu selain merasakan pembulian, saya juga mengalami hal yang sama, hal yang terulang lagi seperti saya alami di Pas waktu kecil. waktu TK dulu. Bukan dikucilkan sama teman-teman, tapi karena karena sifat saya itu dibilang sama teman-teman saya itu sangat tidak sesuai dengan mereka, Sangat sangat tidak umum gitu. sifat saya itu masih terlalu kanak-kanak buat mereka. Kayak saya suka mainan apalah,
yang dimainkan sama anak-anak bawahan mereka itu, anak-anak adik kelas. Jadi saya cenderung berteman dengan adik kelas. Selain itu, saya juga karena sifat saya seperti itu ya, kakak kelas saya kelas 6 itu apa dikatakan menghina juga tidak, tapi mereka terkesan seperti memperolok saya, seperti kamu ini, menghina. iya seperti menghina, tapi bukan menghina secara eksplisit. Tapi itu masih belum ngaruh ke pikiran saya karena waktu itu pikiran saya masih kanak-kanak ya. Jadi saya anggap itu adalah guyon. Tapi saya baru merasakannya ketika mereka itu sudah melakukannya di ranah fisik. Mereka kadang tiba-tiba mukul, kadang tiba-tiba membuli saya dengan cara kekerasan verbal, seperti napas saya dibuntul lah, seperti ya tadi tiba-tiba dipukul. Terus gimana respon orang tua atau guru sampean? Belum ada respon. Ini masih cerita awal mulanya saya merasakan tidak enak itu. Ya. Awalnya saya dipukul itu oke lah, saya anggap itu Belum laporan, masih sampean diemen. Tapi tetap saya merasa sakit itu. Tapi makin hari yang saya rasakan itu rasanya semakin tidak enak, makin melunjak gitu. Semakin kayak gimana ya, kayak menjadi-jadi. Selain menjadi-jadi, perasaan saya itu kayak gimana ya, kayak dihabisi. Perasaan saya seperti dipukuli gitu. Jadi ini pertama kalinya saya merasa sakit hati. Akhirnya saya melapor ke ibu saya. Itu pas kejadian keberapa sampai lapor ke orang tua? Sejak itu saya lupa ya. Intinya itu berkali-kali sampai saya merasa itu bukan lagi sebuah candaan. Akhirnya saya sakit hati, saya lapor ke ibu saya. Terus ibu saya bilang, kamu ngadu ke guru saja. Akhirnya saya iyain, saya ngadu ke guru. Terus teman saya itu ditegur sama guru saya, jangan bully anak ini. Lalu bukannya malahan itu berhenti, tapi dia malah makin menjadi-jadi. Saya pernah itu dipukuli sama dia katakan itu kayak komplotan, bukan komplotan, kayak geng, bukan geng, itu apa, circle, sebuah circle, satu circle mukulin saya. Lalu akhirnya saya waktu itu saya itu pergi menyendiri. Itu pertama kalinya saya nyesek rasanya, asli nyesek banget rasanya. Saya sampai kelas 5 udah merasakan kayak gitu? Iya, merenung. Waktu itu ada sebuah, saya masih ingat betul, ada sebuah ayunan di samping masjid. Saya menyendiri di situ, nangis sendiri. Dan nangis saya itu nggak nangis terisak-isak ya, nangisnya diem. Itu pertama kalinya saya merasakan nyesek, pertama kalinya. Ini kejadiannya apa ya? Tapi akhirnya saya langsung menjauhi circle itu. Jadi akhirnya saya menyendiri lagi. Saya tidak punya teman. Saya bahkan sampai sekarang ya, teman-teman saya itu hilang kontak sama saya. Saya tidak itu teman yang komunikasi sama sekali sama teman. Kelas 5 Pak? Kelas 5. Pas masih MI. Tapi
alhamdulillahnya kembali akrab lagi pas ujian akhir. Meskipun itu tidak natural ya, tidak natural akrab kembali, tapi karena emang kondisinya ujian akhir, emang banyak komunikasi. Alhamdulillahnya waktu itu saya mendapatkan danem nilai ujian akhir itu Nilai paling yang paling tinggi. rata-rata nilai itu yang paling tertinggi nomor 1 di kelas. Alhamdulillah saya sangat bersyukur juga. Tapi saya traumanya itu kesendirian, kesepian saya yang saya rasakan saat itu kayak menghantui saya sampai sekarang. Jadi saya pikir gimana cara menghilangkannya. Saya pengen rasa trauma kesepian Iya. kesepian dari masa lalu itu tidak menghantui saya di saat ini, karena saat ini saya sudah beda lagi ya. Ya kali dulu saya itu Tapi sekarang masih terngiang-ngiang. ya masih terngiang-ngiang, tapi beda kondisinya. Saya saat ini saya punya banyak sekali teman, komunikasi juga bagus, komunikasi baik, tapi kadangkala kesepian itu loh, kayak terngiang-ngiang aja, kayak menghantui saya di masa kini. Kayak saya punya masa lalu yang buruk, saya punya masa lalu yang mencekam. Akhirnya ya saya mencoba mencari jawabannya, bagaimana cara menghilangkan trauma kesepian saya. Gini ya Mas, sampean itu nggak salah sebenarnya itu. Yang salah itu yang ngebully sampean. Jadi nggak usah terlalu dipikirin yang masa lalu yang kelam itu. Soalnya sampean nggak salah. Yang salah itu teman sampean. Soalnya karena teman sampean itu belum tahu cara menghargai orang itu seperti apa. Kalau udah tahu kan nggak mungkin seperti itu teman sampean. Terus yang kedua, udah maafin dulu kesalahan teman sampean yang ngebully sampean itu. Dimaafin, insya Allah akan bisa hilang nanti. Terus sampean lupakan dari memori pikiran, dilupakan, hilangkan jauh-jauh dengan seperti kegiatan yang lain, yang positif yang lain, happy kayak Contohnya seperti berkawan dengan teman yang nggak toksik gitu bisa. Terus yang ketiga Mas, sampean itu ceritain ke guru atau orang tua atau teman dekat, kalau aku punya masalah gini, siapa tahu ada solusi gitu, terus ada jalan keluar, ada yang mensupport agar pikiran yang dulu itu bisa hilang, yang jelek. Gimana Mas? Tapi dulu saya sering kali curhat ke ibu saya itu, apalagi terutama pas saya sudah mondok ya. Saya curhat ke ibu saya itu, ibu bilang, "Alah, kamu cuma alasan biar bisa keluar dari pondoknya." Nah, saya itu merasa kalau ibu saya Kurang dukungan orang dari orang tua. Ibu saya menyikapi itu sangat tidak mendukung sekali. Tapi saya yakin kok ibu saya kalau melihat langsung ke
ketika saya mengalami hal itu, pasti ibu saya itu sangat melawan, pasti ibu saya itu sangat membela saya. Contoh saja saya pernah mengalami pada kelas 6 pas Iya. mau ujian akhir itu, saya pernah lomba tingkat kabupaten di kecamatan sebelah. Saya berangkat sama ibu saya. Yang delegasi lomba dari MI saya itu ada 3 orang, 2 orang laki, 1 orang cewek. Nah itu pas selesai lomba itu kan ada acara penutupan. Nah sebelum acara penutupan itu saya berlari-larian sama teman saya. Ya tahulah apa yang biasanya saya lakukan, ya guyonan saya seperti itu. Tapi waktu itu saya lari-larian, teman saya itu sempat guyonnya ini berlebihan, melempari saya dengan batu kerikil, maksudnya batu kerikil. Yang saya waktu itu nggak seberapa sakit sih sebenarnya. Pula banyak yang tidak kena. Tapi beberapa detik kemudian saya berbalik ke arahnya. Teman saya pas kebetulan melempar kena mata saya. Mata saya langsung bengkak. Tapi waktu itu saya sudah cukup dewasa untuk menyikapinya. Saya juga, karena saya juga guyon ya. Oke lah, ya mau gimana lagi, saya merasa sakit juga, tidak apa-apa, nanti dikompres air es juga sembuh. Tapi ibu saya melihatnya, ibu saya itu sangat tidak terima. Sampai saya dibawa ke sekolah, bilang ke kepala sekolah, ini anak saya kok bisa kayak gini. Itu dari situ saya sadar ya, bahkan setelah kejadian-kejadian itu, kalau saja ibu saya tahu, pasti ibu saya membela saya. Waktu itu ibu saya, kenapa anak saya kok bisa kayak gini, kenapa? Akhirnya padahal kami berdua sama teman saya itu guyon, tapi pada ujungnya pemanggilan orang tua, dan akhirnya ibu saya debat sama orang tuanya dia. Itu bentuk pembelaan ibu saya. Pada akhirnya saya juga menyimpulkan, walah, ibu ternyata kalau tidak tahu langsung kejadiannya, ya ibu menganggap saya itu beralasan saja. Ini ya itu menurut saya yang positif, setidaknya untuk menanggulangi perasaan saya yang tersiksa dengan kecewa dengan ibu saya itu. Pada dasarnya semua orang tua itu sayang pada anaknya, tapi kita saja yang terkadang berpikiran buruk kepada orang tua gitu, atas kesalahpahaman yang kita pikirkan gitu, akibatnya jadi kita benci. Ya pada akhirnya juga sekarang saya tidak lagi punya dendam pada ibu saya. Akhirnya saya lebih dewasa, sifat saya tidak lagi kekanak-kanakan. Saya juga mudah sekali bergaul dengan teman-teman saya, walaupun ya kadangkala seperti yang saya bilang tadi, saya kadang dihantui sama masa lalu saya, kadang membuat saya itu merasa tidak nyaman, merasa kayak saya punya masa lalu yang buruk, saya punya masa lalu yang akhirnya kembali lagi dendamnya pada teman-teman saya. Akhirnya ya walaupun nantinya juga hilang lagi, tapi seringkali itu menghantui saya. Jadi gimana menurut sampean nggak mau balas dendam gitu sama teman sampean yang dulu gitu? Gak ada pikiran? Pernah ada pikiran gitu, pernah mau balas dendam, kayak hampir aja kepikiran sampai yang tidak gitu. Tapi ibu saya bilang, kalau kamu mau balas dendam pada mereka, kamu buktikan kamu lebih pintar daripada mereka.
Akhirnya hasilnya saya belajar sangat keras, akhirnya saya mendapatkan ranking 1 pas ujian akhir. Nah, itu yang saya dapatkan. Akhirnya ya saya merasa dendam saya terbalaskan. Tapi ya itu bermanfaat bagi saya. Kalau kita membalaskan dendam secara fisik, itu malah membuat kita rugi sebenarnya. Menurut sampean, apakah tindakan saya itu sudah benar atau perlu perbaikan lagi? Apakah ada solusi biar permasalahan saya seperti teringat pada masa lalu, seringkali teringat itu. Saya masih terngiang-ngiang terus itu. Kata-kata teringat masa lalu menghantui saya, menghantui saya setiap saat. Mungkin sampean punya solusi. Ya gitu tadi Mas, seperti Apakah hanya cukup lupakan saja gitu? iya, enggak, Gimana? Gini, justru semakin saya mencoba melupakannya, malah saya sering mengingatnya. Tapi saya tadi menitik beratkan pada perkataan sampean tentang cukup tidak perlu diingat, bukan dilupakan, tidak perlu diingat dengan cara melakukan hal-hal yang positif. ya, Bener ya? ya terus kamu harus berpikir, sampean berpikir gini, temanku yang dulu itu nggak tahu apa-apa, masih kanak-kanak, makanya membuli saya karena mereka belum tahu. Kalau toh mereka tahu, nggak bakalan dia membuli kamu gitu. Jadi hilangkan jauh-jauh pikiran Negatif. yang negatif itu dengan Melakukan ya mengeluarkan hal positif, terus menghilangkan pikiran yang negatif tentang teman-teman itu, karena mereka semua tidak tahu, belum tahu lah. Tapi Mas, Gimana? gimana ya? Kalau soal menghargai teman seperti yang seperti yang sampai paparkan tadi, saya cuma cukup yakini aja kalau teman-teman saya itu masih belum tahu caranya menghargai karena mereka masih usianya masih dibilang kanak-kanak. Tapi saya sebagai orang yang tidak dihargai Iya, sebagai seorang teman, itu saya merasakan sendiri apa itu menghargai teman. Apakah cuma saya? Apakah mereka tidak sama sekali? Apakah di pikiran mereka itu cuma membuli saya? Apakah mereka tidak berpikir nanti anak ini sakit hati, nanti anak ini merasa sakit lah, intinya merasa Ya. sakit. Apakah mereka tidak berpikir sebegitunya? Ya, Apakah cuma alah biarin mukul, biarin bully saya ya gitu tadi Mas, karena mereka itu nggak mikirin, karena dia berpikirnya yang Mas omongnya tadi seperti kanak-kanak gitu. Tapi saya waktu itu dibilang sama teman-teman saya itu masih kanak-kanak, karena ya emang sifat saya masih kanak-kanak, tapi perasaan saya sudah tumbuh. Jadi kalau mereka tidak menghargai saya merasa tidak dihargai karena saya sudah sering mengalaminya. Kalau mereka cuma sekedar membuli saja, apakah mereka tidak bisa berpikir kalau nanti apakah tindakan saya ini menyakiti teman saya ini, nanti apakah tindakan bully
saya ini menyakiti hati teman saya. Ya tahu mereka tidak dewasa, tapi kan gimana ya, Mungkin teman sampean itu ada riwayat pernah dibully. kalau pernah dibully justru eh, mereka pasti paham perasaan saya, tapi Iya. mereka kan tidak paham. Mungkin dilampiaskan ke sampean. Akibat teman sampean itu dulunya sering dibully gitu. Apa nggak pernah? Eh, Tidak pernah sebenarnya. Saya tidak pernah melihat itu, entah ya apa tidak, tapi saya tidak pernah melihat itu. Justru apa kayak geng-gengan, bukan geng-gengan, circle teman saya yang membuli saya itu mendominasi sekolah. Jadi ya yang mereka bully itu bukan cuma saya tapi juga orang lain. tapi Banyak. tapi saya kalau apa kayak merasa sama, merasa sama, memiliki berempati dengan anak-anak yang dibully juga. Tapi ya saya rasakan itu lebih buruk yang saya rasakan, Iya. karena saya juga selain dibully juga merasa kesepian, tidak punya teman, karena teman-teman saya tadi menilai saya sebagai kanak-kanak. Ya saya akui, sifat saya itu waktu itu masih kanak-kanak, tapi perasaan saya sudah tumbuh karena saya sering kali Pembulian. mengalami ya sesuatu hal yang berhubungan dengan perasaan seperti kesepian tadi. Iya. Jadi saling melatar belakangi lah. Terus ada lagi Mas kejadian yang lain apa? Pembulian sama atau gimana? Oh itu ya saya ceritakan itu mungkin saya anggap sudah yang biasa lah. Karena ada latar belakangnya juga, karena sifat saya masih kanak-kanak. Tapi ada kelanjutan cerita saya itu, malah permasalahannya itu bukan karena hal negatif, tapi justru hal positif. Saya masuk MTS ya, mondok. Iya. Mondok. Saya waktu itu mondok di UW. Saya tahu UW? Iya. UW Al-Uratul Wusqa yang pernah viral dulu, Ya. hukuman cambuk, tahu? Yang itu Dicukir itu. ya, yang dekat cukir. Dekat cukir. Dulu juga pernah viral. Selain cambuk itu juga pernah ada bertebaran poster sholat 3 waktu. Ya itu ya sangat kontroversial banget ya. Udah lupakan itu. Karena saya titik beratkan ke pengalaman saya pas mondok. Itu awal masuk mondok itu saya merasa ya sudah, saya merasa bahagia. Saya pikir mondok itu nanti pembulian saya Udah berakhir. karena pas saya waktu MI dulu, pas saya sering menyendiri yang saya ceritakan tadi, Ya. menyendiri di ayunan sampai masjid, itu saya mikir aku pengen undang mondok, aku pengen segera mondok biar ini semua masalah yang saya rasakan ini, aku ingin ini berakhir. Aku tidak ingin merasakan pembulian lagi. Akhirnya alhamdulillah masuk pondok. Awalnya saya banyak temen dari berbagai daerah juga. Wah ini kayak membuat saya merasa istimewa. Teman-teman saya juga awalnya dekat sekali, terus teman-teman juga baik. Akhirnya saya pada awalnya juga bahagia Bang, bisa mondok ya, walaupun jauh dari orang tua ya, karena saya dari kecil juga sudah terbiasa jauh dari orang tua. Mungkin seringkali ya beberapa waktu saya kangen, tapi itu tidak mempengaruhi kondisi mental saya. Sangat aman. Justru itu katanya ayah saya, justru sering kita berpisah dengan orang tua, kasih sayang kita kepada orang tua malah semakin besar. Itu kata ayah saya. Oke. Semua awalnya berjalan baik-baik saja. Lalu masuk ke materi pondok. Pondok UW itu punya bukan
materi salaf juga bukan materi Al-Quran. Ya materinya Al-Quran, tapi kayak penjabarannya kayak tafsir, kayak mbak dari dasar itu membaca, terus arti, terus nahwu sorof, terus bahkan usul fiqh juga ada usul fiqh. Sangar ya, MTS itu belajar usul fiqh. Lalu ada juga beberapa ayat Al-Quran itu yang mengandung hukum, yang mengandung pujian kepada Allah, itu dijadikan sebuah lagu sama abah saya. Itu biar anak-anak itu paham, tidak hanya anak MTS tapi juga universal. Anak SMA juga belajar itu. Akhirnya pada awalnya saya materinya itu disuruh menghafalkan. Akhirnya saya menghafalkan lagu-lagu itu, udah selesai. Malah saya itu lebih selesai dulu daripada teman-teman saya, karena saya itu ambisi saya pengen kayak menyelesaikan ini, saya ingin menguasai ilmu ini, saya ingin mondok ini apa, ada hasilnya gitu. Ya selain ada hasilnya juga kayak gemilang gitu, saya ingin lebih unggul daripada yang lain. Nah, itu lebih unggul daripada yang lain karena mungkin terbawa sifat saya yang dari dulu ya, lebih unggul dari orang lain, pokoknya itu Bagus sih itu. ya itu sangat bagus, itu sangat positif sekali. Tapi waktu itu saya sudah hafal lagu-lagunya, sudah selesai materi awal, mengungguli teman-teman saya, materi 3, materi 4, materi 5, materi 6, sampai menghafal beberapa ayat hukum Al-Quran, ayat ahkam. Itu saya hafalkan waktu MTS kelas 1, dan waktu itu saya baru mondok sekitar 3 bulan. Saya sudah menyelesaikan semua materi pondok. Mungkin yang kurang cuma memahami aja ya, memahami saya baru pelajari waktu kelas 2. Nah itu saya unggul daripada teman-teman saya semuanya, satu kelas, bahkan lebih unggul daripada anak kelas 2 dan kelas 3. Yang kelas 3 waktu itu visinya itu kelas 3 menyelesaikan menghafalkan seluruh ayat ahkam, tapi saya justru sudah menghafalkannya sejak kelas 1, sudah menyetorkan semua kepada asatidz, sudah selesai materi, semua sudah selesai. Akhirnya setiap kali saya ngaji itu ustadz, bukan ustadz sih ya, ustadz tapi jabatannya lebih tinggi daripada ustadz biasa, kayak ustadz senior ya. Ustadz senior itu kayak mengistimewakan saya, mesti menjadikan saya contoh. Oh ini, lihat ini loh, Gilman baru mondok 3 bulan sudah selesai semua materinya, kalian bisa apa? Lah itu akhirnya teman-teman saya menganggap saya itu kayak terlalu ambisius, dibilang caper lah. Akhirnya justru bukannya saya makin banyak teman, malah makin gak ada teman, malah gak ada yang mau nemenin saya. Karena selain ustadz senior saya itu kayak mengistimewakan saya, dia juga nyuruh saya buat ngajarin teman-teman saya. Iya. Jadi saya kayak di situ udah kayak apa? Kayak dianggap guru gitu. Waktu kelas 1. Itu kelas 1 loh. Bahkan saya itu tidak hanya mengajari teman-teman saya, teman-teman sebaya saja, tapi juga kelas 2, kelas 3 juga disuruh sama saya disuruh ustadz senior saya ngajarin mereka. Padahal umur saya itu sangat jauh di belakang mereka. Akhirnya mereka kayak menganggap saya itu sombong, menganggap saya itu caper, menganggap saya itu kayak dengki, istilahnya dengki pada saya, iri gitu. Iri, dengki pada saya. Kok mesti Gilman yang di istimewakan, diprioritaskan, kok enggak saya? Akhirnya saya mengalami lagi hal yang sama, kesepian. Saya pada awalnya
masih belum merasakan yang cukup dalam ya. Belum merasakan kesepian yang cukup dalam. Saya mulai merasakan itu kelas 2. Saya pada kelas 1 itu tidak memiliki satupun teman, Tapi itu sampean tapi masih ada Cuekin. interaksi. Ya, dicuekin aja apa? enggak. Waktu itu aku mau berinteraksi teman-teman, tapi mereka itu menjauhi saya. Mereka menatap saya dengan tidak enak. Akhirnya saya berteman justru sama sama ustadz, sama asatid. Dan itu bukan malah apa kayak menambah apa kayak memperbaiki kondisi saya, malah semakin dibenci oleh teman-teman saya karena saya malah semakin dekat sama asatid. Oke, selanjutnya saya naik kelas 2. Itu saya mulai belajar memahami materi-materi tadi. Semakin saya belajar memahami, itu tadi kejadiannya malah semakin berlanjut. Akhirnya saya semakin saya kesepian, saya semakin kayak Monda ini sudah rasanya tidak enak sekali. Saya rasanya pengen boyong, saya rasanya tersiksa sekali di pondok. Akhirnya saya pernah satu saat itu mikir, Kesepian itu karena nggak ada teman apa? nggak ada teman. Akhirnya saya mikir, oh gini ya ternyata. Kita itu pinter itu tidak berguna ternyata. Yang penting kita punya banyak teman. Akhirnya naik kelas 3 itu saya kehilangan sifat ambisi saya. Saya jadi anak pemalas. Saya jadi anak yang jarang ngaji. Ya meskipun emang boleh tidak ikut ngaji ya karena materi saya sudah selesai. Tapi itu kayak itu bukan hal yang positif, itu hal yang negatif. Saya seperti kayak kehilangan diri saya yang ambisi dulu. Pokoknya karena sebuah statement yang melekat pada diri saya menganggap pintar itu tidak penting. Yang penting dari dunia ini adalah kita sebagai makhluk sosial butuh banyak teman. Jadi menurut sampean gimana caranya saya menghilangkan statement ini? Gini ya mas, kalau nggak ada temen sih menurut saya nggak masalah. Kalau Tapi saya itu pribadi, sangat memengaruhi kondisi psikologis saya. Ya kali nggak ada teman itu 1 minggu 1 bulan, saya anggap itu hal yang biasa. Tapi itu saya alami sejak kelas 1, 2, dan 3. nggak ada teman sama sekali. Sama sekali. Satu pun. Ya teman itu cuma tahu nama tapi tidak kenal. Ya kalau omong-omongan pada saat ngaji biasa, tapi kalau berinteraksi di luar itu hampir tidak pernah. Saya dekatnya malah sama asatid. Ya tapi saya berteman dengan asatid itu kayak gimana ya, Gak enak sama yang selain gak enak juga ya, mereka kayak tidak cocok jadi teman saya. Masa saya yang berumur segini udah berteman dengan asatid yang pembahasan mereka kan udah kuliah, pembahasan mereka ya udah tinggi. Saya akhirnya ya setiap kali mereka berbicara juga tidak bisa menyimak. Akhirnya ya saya dikatakan introvert, sangat introvert. Jadi gara-gara statement itu akhirnya saya menjadi orang yang pemalas, tidak pernah ngaji, tidak pernah setoran. Ya meskipun materi saya sudah selesai, tapi ya itu hal negatif tentunya. gini ya mas, itu mungkin kesalahan sampean berpikir deh, karena udah nggak fokus lagi terhadap performa belajar sampean, jadi menurun karena itu tadi
sampean dijauhin oleh teman sampean tadi gitu, itu kesalahan berpikir sampean sendiri. Kesalahan berpikiran seperti apa? Apakah saya terlalu berlebih-lebihan dalam menilai ini? Ya Termasuk. termasuk itu, terlalu berlebihan menilai sehingga sampean paling merasa kesepian banget gitu, sampai merelakan belajar sampean jadi terkurang atau mungkin Kualitas belajar saya ya menurun, jadi turun gitu kualitasnya. Tapi kan saya menilai itu kan berdasarkan yang saya rasakan. Saya menilai pintar itu nggak penting lagi ya, karena saya merasakannya, karena saya merasa itu tadi, pintar itu nggak penting, yang penting itu teman. Jadi saya latar belakang saya beranggapan seperti itu. Saya sebelumnya emang merasa tidak punya teman karena saya pintar ya, bukannya anu ya, karena saya pintar itu jadi saya tidak punya teman. Jadinya ya saya kembali lagi merasa kesepian. Akhirnya ya mau tidak mau saya menganggap pintar tuh nggak penting, karena saya mau memperbaiki kondisi awalnya. Saya ingin kembali punya teman. Akhirnya saya memojokkan kecerdasan saya, Ya kesampingkan gitu. mengesampingkan kecerdasan saya. Akhirnya akibatnya kualitas belajar saya menurun itu tadi. Jadi gimana caranya mengembalikan? Enggak sampean coba bicara baik-baik sama teman sampean gitu. Kalau bicara baik-baik masih belum ya, soalnya Belum dicoba. ya belum dicoba. Tapi kebanyakan dari mereka kalau bertemu lagi dengan saya ya, itu ya sudah seperti tidak ada lagi masalah-masalahnya. Jadi ya ini kayak menjadi trauma saya sendiri. Tapi ya gimana cara mengembalikan kualitas belajar saya biar performa belajar saya itu kembali lagi seperti dulu, tidak lagi dipengaruhi oleh trauma masa lalu yang itu notabene karena teman saya. Kalau hubungan saya sama teman saya saat ini walaupun nggak dekat, walaupun sangat jauh sekali, hampir nggak ada komunikasi lagi, tapi dikatakan baik juga. Gimana? Apa perlu saya bicara langsung? Apa perlu saya kembali mengungkit masalah-masa lalu itu pada teman saya? Ya meskipun nanti pada akhirnya juga teman saya minta maaf, tapi ini kayaknya emang pikiran saya yang terlalu melebih-lebihkan. Iya, itu yang masalah tadi. Jadi Kalau sampean nggak bisa gitu ya bisa, saran saya bisa pindah pondok gitu. Kan lingkungan juga mempengaruhi juga. pada akhirnya juga saya pindah pondok sih, karena saya udah bilang ke ayah saya, ini aku mondok di sini tuh sudah kayak apa ya, kayak kalau dilanjutkan lagi itu tidak ada gunanya. Jadi ya saya cari ilmu lagi di tempat lain. Akhirnya saya pindah pondok di Madrasah Aliyah Nurul Quran Jogoroto. Iya. Itu pondok sampean juga. Iya. Alhamdulillahnya tidak ada temannya seperti itu. Saya rasa pondok Nurul Quran ini sangat mengedepankan kebersamaan, komunikasi yang baik antar teman. Jadi ya mokong-mokong bareng gitu ya. Iya, mokong bareng, ngopi bareng, ngopi malam mokong bareng ya. Itu kayak pengalaman yang dikatakan negatif bagi sebagian orang, tapi itu sangat positif bagi saya. Itu menjadi kayak penyembuhan bagi saya, Recovery recovery bagi saya. Akhirnya yang
pada awalnya saya tidak punya teman, saya punya teman yang saat itu teman saya itu namanya itu Imam. Itu apa ya, dikatakan Gimana? baik juga enggak sih, dia itu kayak kayak apa ya, kebersamaannya itu bersama saya itu sangat kuat banget itu. Jadi kayak pinter-pinter bareng, belajar bareng, setor bareng. Kebetulan kami berdua itu satu badal, gendeng juga bareng, mokong juga bareng. Akhirnya dari sisi itu saya mulai merasakan sebuah pertemanan yang sangat tulus. Jadi itu menjadi menyembuhkan sisi trauma masa lalu saya, walaupun sampai sekarang berlanjut teringat terus pada masa lalu itu, waktu MI, waktu MTS dulu yang saya rasakan sangat tidak enak sekali. Akhirnya pada masa SMA itu ya gimana ya, itu sebenarnya memengaruhi belajar saya memengaruhi hafalan saya jadi jarang setor, saya performa hafalan saya juga sangat menurun drastis. Tapi itu kayak menyembuhkan saya. Misal saja saya, ini bukan trauma yang kelam. Misal saja saya itu tetap melanjutkan ambisi saya, kayak menghafalkan Al-Quran keras pada diri sendiri. Mungkin saya saat ini masih menjadi seseorang yang pendiam, introvert, walaupun usulnya pinter. Karena saya itu tahu ya, hidup ini itu bebas, seperti semboyan Usuluddin, bebas. Tetapi bebas yang saya maksud itu bukan bebas berkehendak secara mimpi buta. Ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah pilihan dan kita mampu memilih pada apa yang kita butuhkan, bukan diperbudak oleh kemauan kita sendiri. Jadi pada akhirnya saya menganggap hidup ini itu kayak ya sudahlah, jalani saja akhirnya. Ya walaupun pada akhirnya saya juga menyelesaikan hafalan saya, tapi dalam hidup saya, selama seumur hidup saya, puncak keseruan hidup saya itu ada pada masa SMA itu, pada masa MA itu. Ya. Sangat seru sekali, apalagi berteman sama sampean waktu itu ya. Kita gendeng bareng itu, sangat bagus. Jadi permasalahan saat ini cuma saya ingin ambisi kembali, karena seringkali saya itu merasa malas, seringkali apalagi kalau teringat pada masa lalu ya, tiba-tiba aja merasa malas, tiba-tiba aja merasa kayak alah apa gunanya, pada akhirnya juga nanti kayak gini. Jadi solusinya menurut saya gimana? Saya harus apa? Untuk yang mana ini? Ya, persoalan utama saya masih teringat pada persoalan masa lalu ya, masa lalu yang sangat kelam, akhirnya memengaruhi pola pikir saya sekarang. Akhirnya saya mikir apa gunanya itu kalau kita kan terlalu kayak memaksakan hidup kita. Akhirnya kita jalani saja, tapi kayaknya saya itu terlalu menganggap itu sebagai kayak tolak ukur hidup ya. Jadi saya akhirnya lebih sering bermalas-malasan, akhirnya lebih sering menunda-nunda ya, karena persoalan pikiran masa lalu itu, masa lalu yang waktu kecil itu. Mungkin jangan ada solusi. Mungkin bisa itu Mas, dilupakan ini dengan cara apa? Ya, berteman dengan ya tahu, saya sudah melakukannya.
berteman dengan baik, terus melupakan masalah masa lalu dengan cara melakukan hal yang positif, walaupun itu di mata orang lain negatif seperti mokong. Itu kayak menjadi kebebasan baru bagi saya. Mungkin bercinta Oh, untuk menghilangkan. iya. Itu contohnya ya. Ada lagi lain? Soalnya saya juga sudah melakukannya ya, yang itu ya, bercinta itu ya. Tapi tetap apa gagal? Ya dikatakan tetap ya enggak, gagal ya enggak. Soalnya sama saya jangan bercinta lah, itu terlalu apa kayak gimana, pacaran guys umumnya. Kayak pada akhirnya saya anggap itu tidak berguna sih. Itu tidak memengaruhi apapun dalam diri saya. Malah justru memperburuk. Iya. Ada solusi lain seperti kayak gimana? Menurut sampean? Udah pernah coba ke Psikiater. psikiater atau ahli psikolog gitu? Saya dulu pernah curhat ke guru BK saya waktu SMA. Saya pasti tahu lah. Ya. Namanya itu Bu Filia. Itu beliau itu kayak gimana ya? Sifatnya itu pada awalnya itu emang beliau pendiam, tapi semakin hari beliau semakin menunjukkan sifat kebaikannya. Jadi saya pernah curhat, kata guru saya itu, tidak apa-apa mas, anggap saja itu pengalaman, karena kita semua tahu ya, dia memberi sebuah teori pada saya, yang mengajarkan dirimu menjadi baik seperti ini itu sebagian besar bukan dari gurumu hanya mengajarkan teori saja, jangan mempraktekannya itu dari dirimu sendiri. Makanya menjadi sebuah pengalaman, dan pengalaman itu adalah guru terbaik, kata guru BK saya begitu. Jadi ya kalau soal konsultasi pada guru BK ya, saya sudah melakukannya, tapi mungkin ada gimana ya cara menghilangkan kemalasan saya yang disebabkan oleh tadi ingatan masa lalu yang muncul statement nggak penting pinter, yang penting punya banyak teman. Jadi gini mas, rasa malas sampean itu bukan karena sampean malas asli gitu, tapi malasnya itu karena rasa kekecewaan sampean atas yang dahulu pernah yang dilakuin oleh teman sampean, dijauhin atas kerja keras sampean yang sampean lakuin belajar giat, ternyata dijauhin oleh teman sampean. Itu sebabnya sampean malas sampai sekarang itu. Sampean berpikir gitu terus. Paham? Mungkin cukup itu, saya cukup terinspirasi dari kata-kata sampean. Terima kasih banyak. Mungkin sampean mau tanya apa lagi? Untuk kedepannya itu saran sampean. Mungkin saya akan lebih bijak lagi dalam menilai segala sesuatu, mulai berteman dengan baik, melakukan hal yang positif, selalu berpikir positif. Saya akan mencoba untuk tidak mengingatnya lagi, biar Ya itu agar sampean bisa menumbuhkan semangat yang lebih
menyala. Kiranya itu cukup, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yes, Cok.